Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini di kesempatan kali ini kita akan membahas eh sebuah kombinasi luar biasa, yaitu adalah sebentar ya, SMS. Sebentar cuy, sinyalnya lag lagi, Masya Allah, Barakallah, kan. Kok lag ya? LMS. Bentar, sabar, sabar. Nah, ini dia, LMS. Nah, jadi kita akan membuat sebuah aplikasi Flutter itu dengan Firebase. Nah, mungkin kita jelasin dulu ya. Astagfirullah, ngelag kali, Wak. Ini mau ngapain? Nggak bisa ngapain nih. Bentar sih. Itu kan, hebat. Gimana caranya? Nggak ada tidak bisa, Cok. Oke, bentar kita terpaksa nih. Satu video ini mungkin. Ya, mungkin di sini saya menjelaskan secara ringkas. Sakit kepala aku, cuy. Tuh kan. Oke, kita masuk dulu. Salamat Pajai, Adnan Rafai. Kita lihat tugas kanan. Dan, kirimin apa dong? YouTube, link YouTube-nya. Dan, iya, muak aku sekarang ya. Ih, iya Zen. Astagfirullah lagi ngerekam lagi. Bodoh lah. Bentar cuy, banyak kali azab di sini ya. Sinyal hilang lah, apa hilang lah, semua hilang. Oke, kita akan bahas eh apa Flutter menggunakan Firebase. Oke, jadi Flutter itu yang kita tahu itu adalah sebuah apa namanya framework untuk bahasa Dart. Nah, Flutter itu memiliki tujuan yaitu untuk mendesain tampilan sebuah aplikasi mobile front end. Kalau kita ibaratkan, udah kirim Zan? Mana coba? Kesal aku tiba-tiba. Oke, mungkin ini dia video abang-abang ini. Nah, jadi kita akan menggunakan Firebase itu sebagai backend atau database seperti itu, out storage dan hosting dan lain-lain. Tanpa perlu bikin server sendiri. Nah, jadi kalau misalnya di project eh, dulu saya pernah bikin itu adalah itu bikin project Kotlin aplikasi mobile tapi menggunakan backend Laravel gitu.
Nah, kenapa orang menggunakan Firebase di Flutter? Karena Firebase itu backend as a server bus. Jadi kita nggak perlu setup file server, komputer database, dan lain-lain. Dan kenapa Firebase? Firebase udah nyiapin semuanya. Seperti itu. Nah, untuk kemampuannya itu seperti pada umumnya itu kan detection. Jadi dia bisa menyimpan di password, apa kalau login sign, Facebook, kan masuk login, kayak Quest login, seperti itu. Namanya ya, real time database, dia bisa menyimpan database secara real time, data secara real time atau secara langsung tanpa jeda sedikit pun seperti itu. Dan ya, kita akan membahas secara arsitektur. Oke, lanjut, ada sedikit gangguan. Nah, misalnya kita ingin membuat sebuah project menggunakan Flutter, tapi tanpa menggunakan PHP sebagai backend-nya. Jadi kita akan menggunakan Flutter sebagai front-end, kemudian API Laravel itu sebagai front-end, back-end. API Laravel, MySQL, dan server sebagai backend-nya. Tapi jika menggunakan Firebase, kita hanya menggunakan Firebase SDK dan juga Firebase Cloud. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat langsung di YouTube abang-abang ya. Kita lihat di video pertama. Halo, kembali lagi bersama Kodi Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mengenal apa Kita akan lihat Firebase.flutter.dev. Nah ini ya, jadi Firebase itu adalah layanan ya dari Google untuk mempermudah para developer. Nah di sini Firebase adalah suatu layanan dari Google yang digunakan untuk memudahkan para pengembang aplikasi atau para developer dalam mengembangkan aplikasi. Dan saya kurang tahu apakah Firebase dikhususkan untuk aplikasi mobile saja. Tidak. Nah, jadi dia Firebase punya untuk ya dia merupakan backend untuk Android, Flutter, apa segala macam dan ya seperti itu. layanan Tapi ya di sini dari kita akan Google menggunakan untuk untuk Flutter ya. mempermudah para developer. Nah, sekarang kita akan instalasi Kita Firebase-nya. Flutter Firebase ya. Mari kita lihat. Kita tahu deh. kita mengintegrasi. Nah di sini Firebase. Kita cari Firebase Firebase. Seperti itu. Firebase. Buka linknya dan ini yang ada api-apinya. Langsung kita ke documentation. Ini dia. ya dari kitab sakti kita ya. Butterfire. Ya. Store buat database ya, nyimpen database dan ada messaging. Nya ini semua jadi versi stabil ya. AdMob ya. Ini buat kayak AdSense lah. Buat iklan-iklan gitu. Ya, untuk selengkapnya kalian bisa tengok aja ke bang ini yang ya. banyak Siapa Bang Kunci Project namanya. Sering digunakan. Kalian tengok aja. Itu project. Nah, ini kitab sakti apa yang Flutter. Nah, ini. Oke. Nah, Flutter Fire. Kita pula namanya. Flutter Fire. Hanya juga nama. Oke, ini ya. Nah, kita sekarang akan menginstalasi. Ini kita coba klik Get Started ya. Get Started. Nah, di sini katanya kita ada requirement dulu nih. Jadi kita sudah menginstal Flutter di Flutter SDK ya di laptop kita. Kemudian kita sudah membuat sebuah
Firebase project ya. Firebase project itu di sini berarti kita buka Firebase console-nya dulu. Sini kita buat project baru ya. Jadi teman-teman Kita buka Firebase console. Nah, jadi kita get start with Firebase. Yap, buka aja console.firebase.google.com ya. Nanti kita buat di sini nama project teman-teman, misalnya di Firebase. oke, kita bikin ya. Namanya Adnan Firebase. Seperti itu. Yap, boleh lah. Misal nggak usah pakai di Firebase. Nah, Continue. kita nggak usah Google Analytics, kita nggak usah pakai. Terus Jadi create. setelah kita Dan ya, kemudian ini accept ya. Kemudian kita nggak pakai Gemini. Continue. Kita nggak pakai juga. Oke. Apa ini? Ya, kita pakai yang Gemini. Tapi kita nggak pakai yang Google Analytics. Oke, kita create project. kita udah punya projectnya, kita berarti udah selesai nih. Nah, itu dia ya. Jadi, jika kita, bentar cuy. Ada disuruh sini, Cok. Wih, parah tadi orangnya. Bohong ya. Requirements. Um, Oke, ternyata beda ya. Jauh Tahap 2 berbeda. ya, cara instalasi Firebase. Jadi kita foldernya di download, kita isinya itu yang 16. Kalau teman-teman cek get CLI versinya itu yang state management get X ya. Misalnya ya, foldernya di download. Kemudian karena kita menggunakan get CLI ya, jadi materi kita ini menggunakan state management get X ya. Jadi kalau teman-teman cek get CLI versinya itu yang 16. Bentar deh. Continue. Oke. Ini kita cek dulu ya. Oke, kita buka terminal. CMD kali ya. Kita akan cd download. Terus kita get min Ya, di sini kita langsung buat aja get create. Bentar. Cara instalasi berarti kita harus buat project baru ya. Jadi kita buka aja terminal. Di sini kita pasang di download misalnya ya. Foldernya di download. Kemudian karena kita menggunakan get CLI ya. Jadi materi kita ini menggunakan state management get X ya. Jadi kalau teman-teman cek get CLI versinya itu yang 16. Project Flutter project nama. Bentar. Kita ke orang AI dulu ya. Orang ini nggak betul nih. Soalnya ini, kalian tahu ya, ini tutorial 4 tahun yang lalu. Jadi, orang-orang tertentu aja pakai tutorial ini. Nah, jadi, bagaimana cara membuat project Flutter dengan Firebase serta GetX. Apa saja yang perlu saya persiapkan? Flutter SDK udah ada. Oke, akun di Firebase. Cek dulu Flutter Doctor. Oke, kita cek ya. Oh,
Start. Paham, ya udah, oke, udah paham. Nah, sekarang kita akan langsung aja bikin project yang mungkin ya. Terus konfigurasi gimana sih? Nah, semoga sama ya. Kalau ada kesalahan, tengok aja abang itu ya. Nah, sekarang kalian buka visual kalian. Karena kita akan bikin project baru di apa namanya? Oke, sekarang Ctrl Shift P itu pattern project application. Nah, kemudian kalian buka em, folder yang kalian ingin bikin project itu. Kalau saya di mobile, namanya adalah Flutter Fire X seperti ini ya. Oke, tunggu. Jujur saya kurang ngerti ya masalah ini karena versinya beda dan jangka versi. Periode requirement-nya udah beda. Jadi herankan gitu. Nah, nanti kita akan tambahkan di dependencies-nya. Untuk dependencies-nya kalian bisa buka di pubdev. Saya akan ngikutin yang di AI ya, di GPT. Nah, sekarang kita akan cari guide seperti ini. Ini dia, installing. Nah, kalian bisa pilih antara install di terminal atau langsung di pubspec yang mana. Tapi di sini saya pakai yang di terminal. Kalian copy ini yang with flutter, copy dan paste di terminal. Dan akan terinstall seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai cara di bawah, itu mengcopy dan menempelkannya di pubspec YAML. Ini dia, seperti ini nantinya. Eh, ini. Nah, kalian perlu sinkronisasi, yaitu dengan Ctrl Save gitu, Ctrl S. Nah, setelah itu kita ikuti, lalu kita akan buat Flutter pub get. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita akan menginstal atau men-setup Firebase yang install CLI-nya, yaitu npm install ini. Bisa nggak ya? Semua bisa ya. Nah, setelah itu nantinya kalian login, Firebase login dan install Firebase CLI-nya. Oke, mungkin kita sampai instalasinya. Ini untuk nanti kita sampai step 3. Kita belum implementasikan, tapi kita men-setup terlebih dahulu. Tunggu sampai selesai dan ya, makan kuota ini. Kalian tunggu. Nah, untuk GetX mungkin kalian sudah tahu GetX itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Kayak dia mempermudah untuk memahami Flutter latihan. Kayak gitu kurang lebih. Oke, dia nggak ada gunanya kalau pakai ini. Komponennya pas ini lagi buat sampai Oke, kita buka lihat VS Code berhasil. setelah dia selesai Nah, bikinnya. Oke, kita di sini ya. Ikuti ya.
Oke, sudah. Kemudian kita lanjut dengan membuat Firebase login. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Wow. Oke, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ehm, tapi kalian ikuti aja ya. Oke, kita lihat. Ada notifikasi, yes, it's me. Langsung saja. Continue. Hello, dan boom, successful. Oke, kita sudah login di Firebase-nya. Nah, sekarang kita akan, oke, ngelek. Stop. Install Flutter Fire-nya dengan komen ini minta buka tuh. Bob, kita install. Kita tunggu. Dan juga di root project. Ini akan menghubungkan Flutter project ke Firebase. Kita, oke. Mungkin untuk video pertama ini saya akan fokus ke setupnya ya. Jadi itu urutannya. Pertama kalian siapkan Flutter SDK dan juga yang penting itu Flutter SDK ya. Untuk detail Flutternya kalian bisa cari di Google atau di YouTube atau membaca dokumentasi di Flutternya langsung. Kemudian setelah itu kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang di Firebase ini setupnya. Membuat project, kemudian menambahkan getX di dependencies, kemudian di Flutter object. Setelah itu baru setup Firebase-nya seperti ini. Oke, mungkin sudah siap. Nah, sekarang kita akan Flutter Fire configure. Kita lihat command phone. Tambahkan dependencies di root project. Oke. Kita akan nambahkan ini di dependencies. Sebentar. Jadi kita Ctrl S. Nah, lihat. Saya menambahkan secara manual. Dan menggunakan Ctrl S yaitu konsinkronisasinya. Dan boom, sudah selesai. Oke, mungkin itu untuk setup di video kali ini. Sekian. Atau kita lanjut dulu ya. Kita lihat apakah berhasil. Ya, kita buka dokumentasinya. Android installation. Nah, maka kita ini. Aduh, beda lagi. Overview Android installation. Oke, Visual Console udah ya. Udah nih Visual Console. Oke. Terus, Nah, katanya kita tuh harus konekin dulu Firebase project kita ke aplikasi kita. Jadi kita klik ini. Setelah kita udah buat project, maka kita harus konekin dulu ini untuk Android ya. Ini kita klik Androidnya. oke, kita cari itu ya. Jadi, bagaimana caranya nih? Sebentar. Oke, add app yaitu Android. Nah, itu saya bisa. Nah, kita lihat. Nah, kita cek nih, kita tinggal registerin aplikasi kita. Nah, di sini katanya kita butuh ini package name. Oke, package name Itu ada di app level build Gradle. Jadi kalau kita cek di sini, itu ada di Android, app Gradle, app level, dan build Gradle. Di sini. Oke, itu ada di Android.
app, dan build Gradle. Kita lihat apa ini? Dia install Gradle folder file. Install kali ya. Biar dia kebaca cuy. Nah, kita lihat di sini em, jadi kita mau bikin ini ya, .com-nya itu. .com example mungkin ini ya, dan space-nya. Kita lihat di sini si abang-abang itu. Ini ada yang namanya application ID. Nah, ini yang kita copy nih. Ini kita copy. Default config. Application ID. Ah, ini dia. Oke, ini yang kita copy ya. Kemudian di sini kita pasang di sini ya. Nah, Pasang nickname-nya satu. misalnya My Firebase deh. My Firebase. Oke, logis. Copy, kemudian namanya my Firebase. Kita ikuti dia register app. Nah, kemudian kita tunggu loading ya. Download Google Service.json. Firebase ya. Opsional nih sifatnya. Nah, kita juga butuh SH1 opsional juga. Tapi di sini kita pakai copy aja yang email kita. Code-nya itu SH1. Nah, ke step ini. Kita klik, kita copy file itu ke dalam. Kalau misalnya udah masuk ke download, kita copy file itu ke dalam app level nih, app level kita ya. Jadi kita buka tadi, kita drag aja. Oke, selesai. Kemudian kita ini harusnya ke install, terus kita drag. Open. Nah, kita akan masukin ke si app nih. Oke, kita masukkan ke si app. Jadinya seperti Foldernya ke app level. Jadi di tuh, copy seperti ya. itu ya. Di app level ini ada yang tadi, yang kita udah download filenya. Nah, Nah, terminal ini jangan dihapus dulu. Kita next dulu ini. Setelah kita udah masukin di app level. oke, kita next. Add file SDK. Kemudian kita pasang di project level build Gradle. Build Gradle di bentar. Di root level. Ini plugins ya. Sebentar cuy. Bingung. Project. Build Gradle KTS. Oke, kita tambahin ini di plugin. Add depend. Oke, kita tambahkan ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian di add module build Gradle.kts. Add module project. Add module. Plugins. Dependencies. Plugins. Nggak paham cuy. Modul app level, Gradle file, dependencies. Nah, kita cari itu dulu nih. Mana dia? Apa di sini? Bukan. Atau jangan di sini? Bukan ini. Kita tanya ya. Di mana lokasi file ini? Tanya dulu, kita luruskan.
Nama project Android app. Nama project Android app. Oh, kalau ini project builder. Oh, ini dong. Tapi nggak ada plugins ya. Jadi padnya project, nama project Android app builder. Android ini. Oh, kalau yang ini berarti, sebentar sih kita memahami dulu ya. Kalau yang di atas, sekarang kita pindah ke ini bukan lagi. Nama project Android. Jadi tepatnya di Android buat OS. Oh, berarti ini dong. Nah, ini kan. Jadi saya perlu memasukkan code ini di dalam sini kah? Nggak ada plugin tuh. Oke, sekarang kita ngasih kenapa tidak plugin? Android setting browser, kamu kemungkinan besar di sana ada blok seperti ini. Nah, di sini kamu tambahkan setting. Jadi kita tambahnya di setting, bro. Salah ya, bukan di sini. Nah, sedangkan di sini kita tambahkan itu pluginnya itu ini. ID application. Terus ini. Terus di dependencies. Mana dependencies-nya? Tah, dependencies-nya nggak ada. Ya, kita sekarang cek. Gue diminta untuk masukin code ini ke code di atas. Bentar. Jadi kita duplikat udah ada berarti. Belum. Apa yang sudah benar? Yang belum ada di file kamu, jadi seharusnya file kamu seperti ini. Hmm, kalau kamu pakai sebenarnya Flutter sudah menambahkan dependensi yang biasa nanti setidaknya dalam banyak sudah perlu menambahkan dependensi Firebase manual di Gradle. Kalau kamu sudah pakai ini. Nah, kita pastiin dulu ya, udah pakai dulu. Oke, masih belum setengah jalan ya. Gokil juga. Oke, udah ya. Semoga aman. Kalau nggak ada, kalau ada terjadi apa-apa ya, ya gimana lagi? Katanya kita coba klik ini, kita masuk ke, Oke. nah kita pasang dependensinya deh. Masalah dependensi nggak ada, so. Tuh, dependensinya nggak ada.
Udah jadi dimanapun nggak ada dependensi. Nah ini ada all project ya, cuma disuruh cek aja. Oke, Akhir ini ingat ya, sekali lagi, ini 4 tahun yang lalu. Jadi kalau terjadi perbedaan, toleransi di dikit. sini ya, application kita project setting, sekarang kita Soalnya selesai. terlalu Ini jauh gitu selesai ya, perbedaannya. dependensi itu di bawah. Ini kita paste Berarti aja. Oke, kalau udah udah selesai ya. ngomong apa ya kita? Berarti kita tinggal next aja. Tinggal next saja. Kemudian, Udah selesai. Integrasi Android kemudian udah selesai gitu. Enteng banget dah. kita sudah berhasil. Nah, Hmm, sekarang kita coba klik ini ya. Kita project setting. Nah, di resetting. project setting ini kita secara general ya, project secara general kita set Hmm, dulu. Misalnya nama publik kita jangan ini deh. Misalnya my Firebase. oke, kita ubah general, terus nama publiknya itu beda lagi kan. Mana nama publik ini? Public, kita cari public, kata-kata yang ada publiknya. Nggak ketemu kan? Itu dia. Udah beda. Support emailnya. Nah, kemudian kita set Oke, fingerprint lagi, yaitu SH26 kita, 256. Ini kita tambahin satu fingerprint lagi, yaitu start. emailnya. Nah, di sini di paling bawah kita bisa nambahin satu fingerprint lagi, yaitu SH26 Fingerprint. kita, 256. Ini kita copy aja sampai sini. Ya, save. Nah, udah dapat deh dua ini ya. Berarti semua project kita sudah selesai untuk yang Android. Kalau kita cek di Android installation, ya, kita udah konekin. Ini sama ya, step ini sama. Ya, Kita udah kita nggak tambahin masukin ya. di Cuma kita nggak tambahin, kita beda sedikit. app level kita udah ada. Ini ya, kita udah masang ini juga, udah semua. Nah, yang belum ini kita adanya di app level ya. App Start. Astagfirullah. Build Gradle di Android, build Gradle di Android, build Gradle, build script. Mana cok? Android build Gradle. Nggak ada loh. Android app, Android app. Tuh, nggak ada apa-apa cuk. Nih, terus Android app build Gradle. Ya kan? Default config. Nih, dependencies-nya nggak ada. Kok bisa ya? level. Jadi kita coba buka aja, ini kita close dulu. Ini udah nggak kepake lagi. Di app level ini ada build Gradle. Kita Hmm. pasang di sini, yaitu multi. Kalau kita pasang sendiri manual gitu. Gokil juga. Terus di default config kita pasang ini. Terus pasang sendiri gitu. Gokil. Oke, mungkin seperti ini ya. Mungkin. Dex enable dan kita implementasi yang ini kita copy, kita Hmm. pasang di sini dependensinya. Hmm. Android installation udah selesai, kita close aja. Nah, sekarang Hmm. kita buat yang iOS ya. Nah, Oke, kita tinggal ikutin ini ya. Nampaknya.
Jadi kita lanjut ke iOS dan bentar, emang perlu ini? Sama, kita harus konekin dulu Firebase dulu Oh, aplikasi buat yang iOS. Nah, ini ya. Kita bisa nge-file Xcode, kita buka dari yang tadi. oke. Saya nggak pakai macOS, jadi nggak tahu Xbox apanya. Jadi kita lanjut sampai sini, hantam semua, bam. Nah, oke ini masih Xcode ya. Kita harus tambahin dulu di sini klik kanan. Kita kalau misalnya ini udah ditambahnya Soalnya ini masih deployment Xcode. target minimum ya. Jadi kita fokusnya itu di Android ya sekarang ya, mobile Android gitu. Kita udah konekin Android Hmm. sama iOS. Mana tadi? Nah, Ini ya, udah semua ya. Kalau kita buka Xcode-nya ini udah selesai, minimal 10. Ini kita nah keluarin di aja. sini kita nggak pakai Xcode, soalnya kita full mainnya itu Xcode sih Flutter Ori Flutter dari atau Android. Firebase, kita disuruh inisial awal dulu menggunakan fitur. So, di overview kita memang beda-beda jauh so. Nyerah. Dari Firebase, kita disuruh buat dan kita buat dia menjadi asinkronus. Kenapa? Karena ini await ya. Ini dulu. Kita jalanin sebuah run app, pasang di mana? Jadi sebelum Bentar, udah ada gitu aja kak. Emang beda dia ya. ngejalanin Oke mungkin itu untuk setupnya. Kalian bisa ikuti tutorial bang ini atau cari di sumber yang lebih terpercaya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.